Yes, akhirnya kita dapat juga update dari DC Universe setelah Warner Bros mengeluarkan teaser trailer dari Peacemaker season kedua. Ada banyak banget hal-hal yang bisa kita jelaskan dan juga diskusikan dari teaser trailer tersebut. Salah satunya adalah tiba-tiba Peacemaker masuk ke Pocket Universe, punya ayahnya itu yang dari lemari itu. Masuk ke situ dia ketemu sama variannya sendiri. Dan ini adalah cara satu-satunya bagi James Gunn untuk menjelaskan kenapa ada Justice League di ending dari Peacemaker yang pertama, kenapa Peacemaker yang pertama itu masih bagian dari DC Extended Universe, tapi kok tiba-tiba season kedua udah masuk ke bagian dari DC Universe dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang lama. Amanda Waller aja masih sama. Jadi ini bener-bener kayak agak memusingkan untuk sebagian orang. Jadi di video kali ini kita datang untuk menjelaskan itu semua. Tapi sebelum itu kita pengen juga update perkembangan dari film Superman. Sejauh ini gue lihat di beberapa berita dan juga update-update dari artikel di luar sana, James Gunn juga sempat mengkonfirmasi kalau project dari Superman sudah 90% jadi. Untuk trailernya kemungkinan besar kita menyaksikan tinggal di beberapa minggu ke depan. Jadi siap-siap aja di channel ini karena kita bakal reaction, bakal bahas juga tuh trailernya. Pasti kalian subscribe. Nah, kalau semua itu sudah, mari kita bahas tentang teaser trailer dari Peacemaker. Kita langsung aja di awal dari teaser trailer kita langsung melihat ada Justice Gang. Ini disebutnya Justice Gang ya, karena mereka sebenarnya kan adalah Justice League Internasional yang dikepalai Maxwell Lord yang punya fasilitas semua ini, makanya pakaiannya sedikit berbeda dan mirip kayak gitu ya. Di awal trailer Peacemaker ini dijelaskan bahwa latar cerita dari Peacemaker ini terjadi setelah film Superman. Artinya kalau kita lihat di awal ada Hawkgirl, ada juga si Guy Gardner, ini semuanya masih hidup di pertarungan battle dari film Superman. Dan sekarang mereka udah mulai merekrut superhero-superhero. Salah satunya mereka pengen merekrut si Peacemaker. Pas diwawancarai ternyata nggak sesuai dengan kriteria. Ya akhirnya jadi pecundang lagi ini Peacemaker. Tapi meskipun dia jadi pecundang, topengnya dari Westafel Toilet kayak gini, ya udah lah. Tapi di sini banyak banget hal-hal yang justru canon dengan project-project DC Extended Universe dan juga DC Universe, terutama dengan project-project yang deket dengan James Gunn. Yang pertama, dia langsung canon juga dengan Creator Commandos. Buat teman-teman yang belum nonton series animasi tersebut, ini keren banget dan semua kejadian itu dijelaskan. Ada Rick Flag Senior di sana, akhirnya masuk ke versi live action. Kita bisa melihat di sini, dan akhirnya kita bisa melihat langsung kejadian balas dendam dari Rick Flag Senior yang cari si Peacemaker yang udah ngebunuh si Rick Flag Junior. Buat kalian yang lupa kenapa Peacemaker ini membunuh si Rick Flag Junior, karena memang Rick Flag Junior ini pengen membocorkan beberapa project-project dari Amanda Waller yang itu dilarang banget, dan Peacemaker ini sebagai prajurit yang taat, dia melarang untuk membocorkan data tersebut. Akhirnya terjadi perkelahian, boom, akhirnya terbunuhlah si Rick Flag Junior ini. Dan disinilah momen si Rick Flag Senior akan balas dendam dengan tim Argusnya itu. Argus ini juga canon dengan project film Superman sebelumnya, di mana dia juga punya dominan yang sangat tinggi untuk menangkap Superman karena dianggap sebagai ancaman, dan di sini ternyata dia ada lagi. Termasuk juga dengan Amanda Waller yang masih ada. Si Leota anaknya ternyata di sini setelah membocorkan bahwa semua ini adalah ulah ibuku, Amanda Waller. Sekarang dia justru jadi kere, jadi pegawai kayak fried chicken kayak gitu. Jadi ya kesian banget untuk ngelihat karakter dari Leota ini. Selanjutnya juga development karakter dari Economos. Di sini dia justru terlihat kerja dari gudang yang sangat kecil. Nggak tahu mereka mungkin sudah terpisah semua kayaknya ya, tim-tim ini udah pada dipecatin semua sehingga ya jadi freelance aja gitu. Dan akhirnya ketika ada beberapa ancaman yang sangat besar, mereka akhirnya bersatu kembali. Kita bisa lihat nanti di babak ketiga dari series Peacemaker yang kedua ini. Selanjutnya ada Hardcore juga terlihat di sini masih terganggu banget mentalnya. Di sini dia sempat nangis, dia nonjokin display dari dashboard mobilnya, itu benar-benar dia agak terguncang di sini. Dan mereka semua dari Leota, Economos, Hardcore dan juga Peacemaker, sekarang mereka sudah nggak bekerja dengan Argus lagi, dan Argus semuanya rata-rata anggota baru bawahannya si Rick Flag Senior. Tapi untuk nasib dari Amanda Waller kita masih belum jelas gimana nasibnya. Tapi yang mengejutkan di sini Michael Rooker yang justru sempat hadir juga di Suicide Squad, hadir lagi di sini sebagai karakter baru yang kita duga dia memerankan karakter AP Chief dengan beberapa kekuatan-kekuatan sihir dimensinya. Sejauh ini untuk kekuatan dari si AP Chief ini kita masih agak menerka-nerka apa yang bakal dia
dia lakukan, apakah ini berpengaruh dengan Pocket Dimension, apakah dia juga salah satu karakter juga yang cikal bakal lahirnya universe alternatif dari DC sehingga bentuk Superman-nya beda, Batman-nya beda, mungkin dijelaskan nanti. Nah, ngomongin tentang Pocket Universe, yuk kita langsung aja loncat ke adegan akhir di mana tiba-tiba kita melihat Peacemaker nembak dirinya sendiri dan Peacemaker yang di depannya ngelihat ternyata dia sendiri. Dan di adegan ini kemungkinan terjadi paradok dan juga sedikit kebingungan, dan gue tebak juga mungkin gak cuman satu Peacemaker yang ada di sini karena sebelumnya juga ada Peacemaker yang pakai baju yang berbeda juga, entah itu adegan flashback atau enggak, tapi kita anggap aja untuk sekarang itu cuman ada 2 Peacemaker. Yang di depan ini gue duga inilah Peacemaker versi kita yang kita lihat di season pertama yang ada di DC Extended Universe. Dia masuk ke Pocket Universe ayahnya itu dan tiba-tiba dia ngebuka ruang untuk ke Alternative Universe, dan dibukalah di sana ternyata dia ketemu dengan gerbang tempat si Peacemaker dari DC Universe ini masuk, dan dia ketemu, oh, siapa kamu ya? Kenapa kita sangat yakin kalau Peacemaker yang di belakang yang sedang menembak Peacemaker kita ini bukanlah Peacemaker versi season pertama? Karena memang dari logo merpatinya ini justru condong naik ke atas, kayak merpati mau terbang, mulai dari di logo di kepalanya, kemudian juga di dadanya itu ke atas. Sedangkan Peacemaker yang kita kenal selama ini logo merpatinya ke bawah, ibaratnya itu lebih down to earth gitu, menunduk. Nah, kita duga Peacemaker yang satu ini ayahnya nggak meninggal, hubungannya tetap harmonis, dan kalau kita lihat dari logonya yang merpatinya ke atas, justru Peacemaker satu ini benar-benar sejahat-jahatnya dan lebih manipulatif daripada Peacemaker yang kita kenal yang versi kita ini yang berasal dari DC Extended Universe yang sempat ketemu dengan member Justice League lama. Nah, di sini mulailah kita berteori apa yang bakal terjadi nanti di ending setelah mungkin dia berbaikan ataupun mengalahkan Rick Flag Senior, maka akan ada tantangan lagi bagi si Peacemaker ini untuk menghadapi dirinya sendiri di Pocket Universe, dan akan terjadi perkelahian di sini karena memang yang satu ini pengen berdamai versi Peacemaker kita, tapi yang satu ini kita tahu dari bentuknya udah licik banget, akhirnya dia pengen membunuh si Peacemaker versi kita. Terjadi perkelahian di sini dan akhirnya mereka berantem, dibenangkan sama si Peacemaker utama yang versi kita. Akhirnya dia bukalah alternatif universe tersebut, ternyata masuklah dia ke universe alternatif yang semuanya berbeda, yang tadinya Superman-nya Henry Cavill, Batman-nya si versi Ben Affleck, tiba-tiba dia masuk ke alternatif universe dengan Pocket Universe tersebut, dia keluar justru Superman-nya wajahnya versi David Corenswet, Lex Luthor-nya beda, semuanya beda. Dan kita duga sejauh ini James Gunn memang sengaja bikin karakter Peacemaker ini satu-satunya karakter yang sadar bahwa dia berpindah dari satu universe ke universe yang lain, sedangkan yang lainnya tidak sadar. Setelah kita memberikan teori tadi, pasti teman-teman banyak yang bertanya, loh, kalau cuman Peacemaker yang sadar dia pindah ke universe alternatif, masuk ke Superman versi baru versi David Corenswet, gimana dengan teman-temannya kok semuanya sama, semuanya saling terhubung? Gua duga di filmnya nanti akan terjadi beberapa bagian. Yang satu masih menceritakan di versi DC Extended Universe dengan masa lalunya, mungkin di episode 1, 2, 3 itu masih ceritakan hal tersebut, tapi ketika si Peacemaker masuk ke Pocket Universe milik ayahnya White Tiger itu, dia akan terjebak selamanya di sana. Tapi ketika Peacemaker ini berkelahi dengan beberapa villain, akhirnya beberapa karakter juga masuk ke Pocket Universe, dia terjebak bersama teman-temannya masuk ke Pocket Universe, masuk ke universe alternatif yang DC Universe versi sekarang, dan orang-orang terdahulu itu akan tertinggal di sana. Tapi perkejadiannya di DC Universe ini tetap sama, orang tetap ngenalin Peacemaker. Kejadiannya karena memang dia universe alternatif, mungkin mirip-mirip bahwa si Peacemaker ini juga sempat membunuh Rick Flag Junior, makanya masuk akal kalau Rick Flag Senior juga ngejar si Peacemaker ini. Jadi beberapa kejadian itu cukup sama, tapi memang Peacemaker yang dihadapi oleh mereka semua di DC Universe ini baru. Ini justru berasal dari DC Extended Universe. Nah, Peacemaker yang ada di DC Universe itu bahkan sudah dikalahkan oleh si Peacemaker ini, sudah ditembak. Dan tentu saja teori ini berangkat dari gaya penyutradaraan dari James Gunn dari yang season pertama. Itu juga banyak banget plot twist. Gua duga juga arahnya bakal ke sana. Untuk sekarang, gue merasa bahwa Pocket Universe ini akhirnya membesar dan justru mengarahkan banyak karakter dari Peacemaker lama masuk ke DC Universe yang disebut juga dengan universe alternatif yang semuanya berbeda dengan desain-desain retro futuristik kayak gitu, mirip-mirip kayak Fantastic Four, karena ini menjelaskan berlangsung bahwa ini adalah universe alternatif. Untuk universe utama atau kalau di versi MCU 616-nya itu adalah
DC Extended Universe. Dan terlepas dari semua itu, James Gunn punya rencana yang sangat besar. Bisa aja sebelumnya James Gunn, karena memang dia pengen reboot semuanya ini, bisa aja dia mengeluarkan versi Peacemaker yang DVD ataupun di syuting ulang, dirilis ulang, nggak ada tuh adegan Peacemaker ketemu sama Justice League versi lama. Tapi kenyataannya sampai detik ini James Gunn sama sekali nggak menghapus adegan bertemunya Peacemaker dengan Justice League versi lama. Artinya dia masih punya rencana dengan Justice League versi lama. Di satu momen, mungkin di event Secret Wars-nya versi DC nanti di 10 tahunan, semua Justice League ini akan berkumpul, baik dari versi DC Extended Universe, termasuk juga dengan Justice League Internasional juga akan gabung di sini. Dan ini makin masuk akal kenapa di universe alternatif ini, di mana Superman-nya ada David Gordon Green ini nggak ada Justice League, dan yang ada justru adalah Justice League Internasional yang dipimpin oleh Maxwell Lord. Karena semua kejadian yang ada di Earth utama yang di DC Extended Universe itu juga bersampingan dengan yang ada di universe alternatif, tapi memang kejadiannya berbeda karena pembekuan setiap apa yang dilakukan di universe utama. Apa yang terjadi di universe utama di DC Extended Universe itu sama sekali nggak yang begitu mirip banget dengan yang kejadian di versi universe alternatif di DC Universe ini. Beberapa kejadian-kejadian besar di Earth utama yang ada di DC Extended Universe, salah satunya kayak Maxwell Lord versi Pedro Pascal, itu berdampak juga dengan kejadian nasib dari Maxwell Lord yang ada di universe alternatif ini, di mana dia punya kesadaran akhirnya dia memimpin Justice League Internasional ini, dan ada si Hawkgirl, ada Mr. Terrific, ada Guy Gardner, dan masih banyak lagi. Jadi kejadiannya tuh makin menjelaskan bahwa DC Universe ini adalah DC versi Alternative Universe, bukanlah DC utama. Yang utama tetaplah DC Extended Universe dengan Superman-nya Henry Cavill. Itu keren banget. Apalagi buat teman-teman yang nonton versi animasi, versi series Arrowverse-nya, itu udah dijelaskan bahwa pada satu titik semua superhero dari beberapa art akan tergabung di satu titik untuk melawan sang villain utama, mirip-mirip kayak Secret Wars nantinya, yang akhirnya semua bumi mereka hancur, dan pada satu titik mereka harus tinggal di satu Earth utama, hidup berdampingan. Ada dua Superman, ada dua Supergirl. Jadi kita menantikan aja gimana rencana dari James Gunn selanjutnya, karena James Gunn adalah pembaca komik dari DC yang sesungguhnya, jadi dia tahu nih arahnya kemana. Bahkan sampai ke pemilihan Superman dari gayanya seperti All Star Superman ini udah mengartikan banyak hal gitu ya. Jadi buat teman-teman yang benar-benar ngefans dengan dunia dari DC Universe, apalagi versi filmnya, pasti kalian banyak hal yang kalian sadari dan juga wah ternyata kayak gini gitu ya. Nah, sejauh ini mungkin hanya situ aja yang bisa kita bahas terkait dengan teaser trailer dari Peacemaker. Yang gue penasaran cuma ya bagaimana si Peacemaker berhadapan dengan Reflex Senior, plus juga penjelasan terkait dengan peralihan dari DC Extended Universe ke DC Universe sesuai dengan janji James Gunn. Itu akan dijelaskan di Peacemaker season kedua yang timeline-nya terjadi setelah film Superman. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena setiap harinya kita akan selalu memberikan informasi terbaru terkait dengan dunia persuperheroan. Jadi pastikan kalian subscribe, kalau nggak rugi. Sampai jumpa di update selanjutnya.